Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus solihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa ada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita pada subuh kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian subuh ini akan bersama asma Allah At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Nama Allah At-Tawwab di dalam Al-Quran disebut sebanyak 11 kali. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 160 Allah berfirman, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itulah aku menerima taubatnya, dan aku yang maha tawwab, maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jamaah sekalian, hafizakumullah, nama Allah At-Tawwab ini sebenarnya undangan Rabbani. Undangan Rabbani, undangan dari Allah untuk memperbaharui harapan dalam hidup kita. Dengan nama Allah At-Tawwab, Allah sebenarnya sedang mengajak agar kita punya lembaran baru, menatap masa depan dengan kacamata kebaikan. Maka Allah mengundang agar kita membersihkan, bertaubat dari dosa-dosa yang telah lalu. Dengan nama Allah At-Tawwab ini, seolah Allah yang menawarkan kepada kita, karena Dia yang menamakan dirinya At-Tawwab, betul kan? Kalau kita yang berharap taubat kita diterima, bisa iya, bisa tidak, betul kan? Saya berharap orang lain memaafkan saya, bisa diterima maaf saya, bisa tidak, karena saya yang berharap. Mudah-mudahan Dia memaafkan saya, kan? Kalau kita salah. Akan tetapi Allah lah yang menamakan dirinya At-Tawwab, berarti Allah yang menawarkan. Subhanallah, aku maha menerima taubat. Ini indah sekali. Bukan kita yang mengusulkan. Karena kalau mengusulkan, boleh jadi diterima, boleh jadi tidak. Tapi kalau Allah sendiri yang menamakan dirinya At-Tawwab, wah, ini sebuah optimisme yang luar biasa, bahwa Allah At-Tawwab pasti menerima taubat. Jamaah sekalian, hafizakumullah, nama Allah At-Tawwab di dalam Al-Quran disebut bergandengan dengan dua Asmaul Husna. Terkadang digandeng dengan Ar-Rahim, terkadang digandeng dengan Al-Hakim. Nah, ini menarik. Contohnya yang tadi kita bacakan, innahu huwat tawwabur rahim, ya. Al-Baqarah 160.
Ini indah sekali jemaah sekalian, karena taubat ini kaitannya dengan nama Allah Ar-Rahim. Bukan dengan nama Allah Al-Adil, Maha Adil. Nah ini ya. Nyambung ya. Kalau Allah memperlakukan kita dengan keadilannya, maka niscaya setiap yang bersalah langsung dihukum. Dan tidak ada satupun di antara kita yang hidup saat ini. Karena Allah memperlakukan kita dengan keadilan. Atau sebutlah orang yang berdosa, lalu orang ini dibiarkan, ditutupi, dosanya ditutupi, hingga ajal menjemput. Lalu dia langsung berhadapan dengan dosa-dosanya tanpa pernah menyadari bahwa dia bersalah karena gak ada hukuman di dunia, ya kan? Bayangkan itu ya. Kalau pertama tadi salah dihukum langsung mati semuanya. Belum sempat taubat mati neraka. Atau tidak dihukum, dosa dibiarkan saja ditutupi kalau perlu. Sampai dia meninggal dunia dia belum taubat, makin merajalela dosanya, makin berani karena nggak dihukum di dunia. Datang ajalnya, maka dia berhadapan dengan hukuman terhadap dosa-dosanya. Wah, ini adil. Ya kan? Berarti Allah Al-Adil. Tetapi nama Allah At-Tawwab ini adalah nama Allah yang kaitannya dengan Ar-Rahim, kasih sayang. Ketika ada hamba-hambanya yang melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sifat rahimnya, Allah ingin memberikan jalan taubat, kesadaran taubat kepada hambanya. Makanya makna taubat itu Pak, kalau mau diringkas, At-Tawwab apa artinya? Allah Maha memberikan taubat dan Allah Maha menerima taubat. Nah, ini gampangnya gitu. Apa makna Allah At-Tawwab? Allah yang Maha memberikan taubat dan menerima taubat. Apa maksudnya memberikan taubat? Memberikan kesadaran Pak untuk orang itu bertaubat. Orang tahu kita perlu taubat tuh, taubat. Tapi kalau nggak ada digerakkan kesadaran, orang tidak akan bertaubat. Berarti tidak. Berarti yang memberikan jalan taubat itu siapa? Hah? Sebelum orang bertaubat, kalau nggak dibuka jalan taubat, nggak bakal taubat tuh orang. Orang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Kalau Allah nggak bentangkan jalan taubat untuk dia, nggak diberikan kesadaran kepada orang itu tidak akan taubat. Maka Allah At-Tawwab, Allah yang memberikan kesadaran seseorang untuk taubat. Boleh jadi dengan tausiah, tiba-tiba dapat tausiah sadar. Baca WA grup yang baik, dia tiba-tiba sadar. Kalau tidak dengan itu, kemudian dikasih musibah. Ya kan? Kasih musibah, dikasih penyakit, dikasih kebangkrutan, dikasih masalah. Tiba-tiba orang itu sadar. Nah, ketika itu dia merasa saya harus taubat. Lalu dia bertaubat. Jadi pertama Allah memberikan jalan taubat, lalu hamba ini bertaubat. Setelah hamba ini bertaubat, ya, maka Allah menerima taubat. Nah, berapa kali taubatnya Allah berarti? Jemaah? Allah pertama memberikan kesadaran taubat. Lalu hamba bertaubat. Setelah hamba bertaubat ini Allah, apalagi yang Allah berikan? Menerima taubat. Berarti taubatnya Allah berapa kali? 2 kali. Betul kan? Nyambung gak nih? Taubatnya Allah tuh maksudnya bukan berarti Allah berdosa. Taubatnya Allah tuh Allah memberikan kesadaran taubat. Itu taubatnya Allah. Lalu hamba ini bertaubat karena diberi jalan. Setelah hamba ini bertaubat, Allah menerima taubat. Berarti taubatnya seorang hamba
itu berada di antara dua taubatnya Allah. Subhanallah. Nah, ini indah sekali. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Boleh jadi virus corona ini manifestasi dari nama Allah At-Tawwab. Ya kan? Kenapa? Orang disadarkan akan akhirat. Orang disadarkan akan rapuhnya dunia. Boleh jadi bagi sebagian orang corona ini bisa menjadi kemudian manifestasi dari nama Allah At-Taubat. Orang jadi kembali. Paling tidak kembali ke rumah. Betul nggak? Betul atau tidak nih? Selama ini keluar rumah terus. Keluar. Kamu banyakkan keluar perjalanannya. Kamu perjalanan ke dalam jarang. Ayo perjalanan ke dalam. Itu lebih panjang. Maka Allah kembalikan ke rumah. Setelah selama ini jadi Bang Taib. Kagak pulang-pulang. Ini di rumah melulu, kagak keluar-keluar. Jadi dipulangkan oleh Allah. Ya, itu kira-kira seperti itu. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Allah At-Tawwab adalah Allah yang maha memberikan jalan taubat dan menerima taubat. Makanya orang-orang yang bersalah karena Allah Maha Tawwab dan Allah itu kaitannya Tawwabur Rahim, Maha Penyayang. Maka ingat yang salah-salah. Anda yang salah atau siapapun yang salah, ingat Allah itu Maha memberikan jalan taubat dan penyayang. Kalau Anda salah, Allah nggak bakal diam. Pasti Allah akan memberikan jalan taubat pertama melalui isyarat. Melalui apa? Isyarat. Melalui bisikan-bisikan yang positif. Orang kalau nggak mau dengar bisikan, diteriakin. Betul nggak? Betul atau tidak? Kalau dibisikin nggak bisa diapain? Kalau kita salah nih, karena Allah menamakan dirinya Rahim Tawwab. Nggak akan saya biarkan hambaku yang salah itu. Apalagi orang-orang yang masjid kayak kita gini nih. Nggak mungkin salah, Allah biarin itu nggak mungkin. Pasti Allah akan memberikan kepada kita jalan taubat. Pertama dengan jalan isyarat. Gelisah hati, ya kan? Betul nggak nih? Kemudian mendapatkan teguran dapatkan SMS, dapat ini. Tapi kalau nggak dengar juga, nggak juga mau memperbaiki diri, Allah paksa untuk bertaubat. Maksudnya begini, mau datang sukarela atau mau saya paksa? Kata Allah begitu. Nyambung nih, insyaallah, coba. Ente mau datang ke saya, sukarela, nggak ada kos kalau sukarela, kosnya rendah. Datang sukarela deh. Kalau nggak mau sukarela, saya datang kosnya tinggi. Saya bangkrutkan Anda. Saya bikin masalah Anda. Subhanallah. Jadi apa tuh? Allah tuh ekstrim sayangnya. Ekstrim apanya? Sayangnya maha ekstrim. Makanya kata tawab itu Pak, maknanya formatnya atau formatnya, sigotnya itu mubalaghah. Mubalaghah itu artinya bersangatan. Makanya maha itu untuk menunjukkan ekstrim. Maha saya, ya kan? Maha perkasa gitu. Jadi sangat bersangatan. Allah itu sayangnya sangat ekstrim gitu. Makanya kalau yang sayangnya sangat ekstrim kok sampai dia nyubit, itu tanda tuh kebangetan tuh yang dicubit. Yang sayangnya ekstrim biasanya susah Pak mau nyubit, benar nggak? Betul atau tidak? Sayang banget kita sama anak. Mau marah itu kita sendiri merasa, aduh, gak nyaman saya marah. Sayang banget sama anak saya tuh.
Orang lain udah gemes, Pak. Kalau anak saya kayak gitu udah saya pukul, Pak. Bapak kok diem aja. Saking sayangnya deh. Orang tua yang sayang seperti ini sampai kemudian suatu saat memukul anak dengan keras. Wah, ini benar-benar kebangetan. Siapa yang kebangetan? Anaknya. Jadi kalau sampai kita dipukul dulu sama Allah, dikasih penderitaan dulu sama Allah, dikasih masalah dulu kepada Allah, baru mau kembali kepada Allah. Padahal Allah itu sangat penyayang kepada kita. Nah, itu tandanya apa? Halo? Tandanya apa? Makanya azab itu terkait dengan rahmat. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun minar rahman fatakunu lisyaitani waliyya. Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, aku takut menimpamu azab dari Ar-Rahman. Azab dari Ar-Rahman. Ini kan agak kurang pas kalau kita nggak mendalami tafsir, ya kan? Yang namanya Ar-Rahman masa mengazab sih? Justru ini orang udah kebangetan. Sampai Allah Ar-Rahman itu perlu ngazab. Mestinya dia nggak perlu ngazab, tapi udah kebangetan banget sih. Jadi dipaksa datang oleh Ar-Rahman. Udah nyambung? Nyambung nih? Maka hati-hati yang salah. Kasihan yang salah. Mendingan taubat. Yang selingkuh, hati-hati. Anda akan, kalau nggak taubat, akan dibuka aibnya oleh Allah. Yang korupsi, pokoknya melanggar-melanggar, itu dalam keadaan bahaya kalau dia tidak segera menyadari diri. Orang itu sedang dalam soal waktu saja orang itu akan mendapatkan pemaksaan dari Allah. Jadi maksa banget Allah. Allah itu maksa banget. Maksa banget sehat, Allah wajibkan puasa. Ya kan? Ini maksa banget. Wajib puasa. Waduh. Saking sayangnya tuh Allah. Jamaah sekalian, hafizakumullah. Digandengkan dengan Ar-Rahim tadi alasannya. Yang kedua alasannya adalah digandengkan dengan Ar-Rahim karena tidak ada taubat yang ditolak oleh Allah. Nah, kenapa digandeng dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang? Oh, karena setiap orang yang taubat enggak bakal ditolak oleh Allah. Makanya kata-kata taubat di Quran sering disebut dengan kata menerima. Di antaranya surah Asy-Syura ayat 25. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Dan dialah yaqbal, menerima at-taubah, taubat. Menerima taubat, taubat. Menerima taubat. Dalam surat Ghafir ayat 3, taubat juga disebut dengan kata menerima. Ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Maha mengampuni dosa, wa qabil, menerima taubat. Menerima lagi. Enggak cuma disebut taubat, tapi disebut menerima. Satu lagi, ayat 104. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Apa enggak tahu tuh orang-orang itu kalau Allah itu yaqbal, menerima at-taubah, taubat. Udah 3 ayat. Menerima taubat, menerima taubat, menerima taubat. Ada apa ini kok taubat disebut bersama dengan menerima? Allah ingin mengatakan gak ada kamusnya orang taubat lalu gak diterima itu. Halo. Dan ingat, hanya yang kasih sayangnya ekstrim yang memaafkan dan menerima itu.
Kira-kira kalau jenis manusia siapa yang kasih sayangnya sangat-sangat ekstrim kepada kita? Dari jenis manusia selain Nabi, ibu kita, betul nggak? Betul nggak nih? Udah berapa kali kita sakitin dia? Orang tuh kalau nyinggung kita, kita tersinggung, dendam kita. Tapi kalau sama anak, mana ada dendam kita? Benar nggak? Coba orang lain. Mungkin sebagian suami dendam sama istri. Atau istri dendam kepada suami. Bisa jadi itu. Betul atau nggak nih? Dendam, simpan, kesel. Mungkin begitu. Apalagi sama teman tetangga. Tetapi kepada anak, seburuk apapun sikapnya, kita nggak pernah dendam kepada anak. Ekstrim. Senantiasa ada maaf. Maka Allah ketika dia bertaubat, karena dia Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat dan Maha penyayang, Allah ingin mengatakan, sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun, sebesar apapun dosamu, berarti kualitas. Sebanyak apapun dosamu, makanya kata maha itu, bersangatan itu, kaitannya dengan dua. Kenapa Allah disebut maha? Maha menerima taubat. Maha yang pertama terkait dengan kualitas dosanya. Sebesar apapun dosamu, Allah maha menerima taubat. Itu kaitannya dengan kualitas dosa. Maha yang kedua kaitannya dengan maha menerima taubat, kaitannya dengan kuantitas, sebanyak apapun dosamu. Jadi kata maha, Allah menyebut dirinya maha menerima taubat itu terkait dengan besarnya dosamu, sebesar apapun dosamu, aku menerima taubat. Kaitan yang kedua, sebanyak apapun dosamu, aku menerima taubat. Dan aku maha penyayang, artinya tak mungkin orang yang bertaubat itu ditolak. Kita kan mau minta maaf sama orang, dia maafin saya enggak ya? Dia maafin saya, enggak, takut saya dimarahin, takut saya enggak diterima, takut dia enggak mau maafin saya mendingan enggak usah datang. Canggung kita. Kalau Allah udah mengatakan, aku menerima taubat, ngapain kamu canggung-canggung? Ngapain kamu ragu-ragu? Gak usah takut gak diterima. Allah ingin mengatakan, kira-kira datang nggak? Datang nggak? Subhanallah. Jadi kita dibuat pede datang kepada Allah. Nggak bakal ditolak. Subhanallah. Kira-kira cinta nggak Allah dengan namanya At-Tawwab? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Rahasia yang berikutnya, nama Allah At-Tawwab ini dikaitkan dengan Ar-Rahim, karena Allah menerima taubat bukan kewajiban, tetapi Allah menerima taubat karena kasih sayang. Subhanallah. Nyambung ya? Ini nama Allah ini jamaah sekalian. Antum kalau ngaji Asmaul Husna ini, kalau antum serius, antum akan tumbuh cinta. Kayak gini ya Allah. Dan kekurangan kita dalam beragama ini kan perasaan dekat, perasaan cinta kepada Allah. Itu yang kurang. Ibaratnya jasad gak ada ruh kira-kira gitu. Maka Asmaul Husna ini membuat seperti jasad ada ruh gitu. At-Tawwab, maha menerima taubat, maha rahim. Oh, berarti gak bakal ada yang ditolak taubatnya. At-Tawwab, Ar-Rahim, maha menerima taubat, maha penyayang. Oh, Allah menerima taubat itu sebagai sebuah kasih sayang, bukan sebagai sebuah kewajiban. Kalau kewajiban, Pak, belum tentu kasih sayang, Pak. Orang tua nafkahin anak kewajiban. Betul nggak? Sehingga anak itu nggak diberi sayang, diberi cinta. Yang penting saya beriin, empanin aja tuh, saya transferin. Tapi Allah ingin mengatakan bahwa aku menerima taubat itu sebuah ekspresi kasih sayangku kepadamu. Subhanallah. Cinta nggak sama Allah? Halo? Cinta semua kelihatan. Tawwabur Rahim. Apalagi hikmahnya? Saya nggak tahu ini. Ngaji begini doang berapa lama nih Tawwabur Rahim? Belum kita ngaji lebih dalam lagi. Baru mengapa digandingkan dengan ini? Tawwabur Rahim kenapa? Oh, karena setelah Anda bertaubat, bukan cuma diterima taubatnya, tapi hukuman nggak ada lagi.
Kadang-kadang ya deh, ya, tapi hukuman mah tetap hukuman ya, kadang-kadang gitu. Iya kan? Ngaku salah ya udah. Bagus deh ente ngaku salah. Tapi hukum tetap hukum, Pak. Kan gitu. Anda harus menanggung konsekuensinya. Gitu. Allah At-Tawwab Ar-Rahim. Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Artinya setelah bertaubat maka tidak ada lagi hukuman. Dan ingat jamaah sekalian, hukuman terberat dosa itu bukan di waktu kita berada di dunia. Hukuman terberat itu justru saat kita telah meninggal dunia. Bahkan sebagian mengatakan dunia ini tak pantas disebut hukuman. Sama Pak. Kebaikan yang Bapak dapat dari ketaatan itu bukan pahala. Itu penggembira. Apa? Kalau mau bilang DP-nya lah. DP Pak. Jadi gara-gara Bapak taat, gara-gara kita jadi solihin dan solihat, kok kemudian datang kemudahan-kemudahan. Itu bukan pahala. Kenapa? Itu efeknya. Pahala nggak muat kalau dikasih di dunia ini. Nggak muat, dunia ini sempit. 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gimana kok dia mau menampung pahala dunia ini? Dunia ini juga tidak bisa menampung azab Allah. Terlalu kecil dunia ini. Jadi hukuman bagi dosa itu yang terberat bukanlah hukuman di dunia ini. Bahkan hukuman yang mengakibatkan kita bertaubat tidak pantas disebut hukuman, tapi disebut pemberian. Setuju ya? Hukuman yang menyadarkan kita nggak pantas disebut hukuman, tapi justru karunia. Alangkah banyaknya orang yang kemudian, waduh saya kalau nggak ngalamin peristiwa pahit itu, saya ini boleh jadi nggak kenal masjid Pak Ustaz. Nggak kenal saya agama ini Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Bapak bersyukur waktu itu kejadian peristiwa pahit. Bersyukur Ustaz saya. Alhamdulillah. Kalau nggak saya masih berada di jalan tersesat. Betul atau tidak? Kalau ya, tapi kalau bisa tidak perlu tersesat dulu lah, ya kan? Nggak perlu tersesat dulu. Ngambil pelajaran dari orang-orang yang sudah tersesat saja. Makanya mengapa di Quran diceritakan orang-orang yang baik, orang-orang yang buruk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang baik, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sosoknya siapa? Sosoknya si fulan dalam sejarah. Agar kita tidak trial and error. Trial and error. Kalau trial and error sampai mati Pak, masuk neraka. Kalau trial jadi right, jadi benar, bukan error. Masih mending. Kalau trial error, kita nggak cukup banyak usia untuk trial. Urusan akhirat kok coba-coba. Obat aja nggak boleh coba-coba. Betul nggak? Katanya buat anak kok coba-coba. Jamaah sekalian hafizakumullah. Hukuman terberat bagi dosa bukanlah hukuman yang terjadi di dunia, tapi hukuman setelah lepas dari kehidupan ini. Dan kalau kita tidak bertaubat dari dosa, penyebab terbesar orang mati su'ul khatimah adalah disebabkan dosa yang belum ditaubati. Penyebab terbesar dari su'ul khatimah karena gagal bertaubat. Dan jamaah sekalian hafizakumullah. Adapun digandengkan dengan nama Allah Al-Hakim, karena Allah Maha Bijaksana. Salah satu kebijaksanaan Allah adalah Allah menunda hukuman. Orang salah karena Allah bijaksana, nggak langsung dihukum. Nah itu kaitannya mengapa digandeng dengan Maha Bijaksana. Salah nggak langsung dihukum, Allah Maha Bijak. Saya tunda dia supaya dia menemukan jalan yang mudah untuk taubat. Tunda.
Allah maha bijaksana dan maha menerima taubat. Karena di antara kebijaksanaan Allah adalah Allah tidak mempermalukan hamba dengan dosa tadi. Dosa tadi nggak diekspos. Allah itu kalau baru sekali, Pak, nggak ada orang diekspos salahnya sama Allah. Dosa sekali nggak mungkin diekspos, pasti ditutupin. 2 kali dosa masih ditutupin orang. Allah nggak ingin mempermalukan kita. Maka di zaman Nabi Musa, jemaah sekalian, terjadi musim kemarau panjang. Akhirnya diajak kaumnya Nabi Musa untuk salat istighatsah, salat istisqa. Udah lama istisqa, berkali-kali nggak hujan-hujan. Nabi Musa berdoa, ya Allah, ini kami udah istisqa terus tapi nggak hujan-hujan. Kata Allah kepada Nabi Musa, nggak bakal turun hujan Musa, karena yang ikut salat istisqa itu ada satu orang yang selama 40 tahun lebih usianya melakukan dosa-dosa besar dan nggak taubat. Selagi orang itu ada di situ, maka hujan nggak akan turun. Kalau mau orang itu jangan ikut. Nabi Musa naik mimbar, hujan tidak akan turun selagi orang yang sudah usianya sekian lama itu telah melakukan dosa ini, dosa itu, dan belum bertobat, segera keluar dari tempat ini. Satu orang laki-laki merasa, kayaknya gue kalau saya keluar, malu saya, tahu saya penghalangnya. Tapi kalau saya nggak keluar dari tempat ini, hujan nggak akan turun. Lalu dia berkata dalam hatinya, ya Allah, aku bertobat padamu, ya Allah. Ampuni dosaku, ya Allah. Dia berkata dalam hati, aku tidak akan mengulangi lagi dosa-dosaku itu, ya Allah. Dia berkata dalam hati, gak lama turun hujan. Nabi Musa heran, Allah, belum ada satupun kaumku yang keluar dari tempat ini, tapi hujan sudah turun. Kata engkau tidak akan turun hujan kalau orang itu masih di sini dan belum ada yang keluar. Kau sudah turunkan hujan. Kata Allah kepada Nabi Musa, orang itu telah taubat Musa. Telah taubat ya Allah? Iya. Ya Allah, kasih tahu aku siapa orangnya. Aku ingin mengucapkan selamat kepadanya. Aku ingin mengucapkan selamat kepadanya karena pertaubatannya. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, puluhan tahun dia melakukan dosa. Aku nggak buka aibnya kepada orang lain. Padahal dia sekian puluh tahun itu nggak taubat. Aku rahasiakan dosanya. Aku rahasiakan dia ini. Masa setelah dia bertaubat aku buka kepada engkau siapa orangnya? Tidak, Musa. Waduh. Ini kita ini banyak dosa semua nih, betul nggak? Betul nggak nih? Gampang kalau mau tahu banyak dosa. Kalau ibadah berat itu pasti banyak dosa. Tidak benar. Kalau dengar ilmu cepat ngantuk itu pasti banyak dosa. Enggak benar ini. Ini benar. Ngaku aja deh, benar nggak? Kata Utsman bin Affan itu salat witir. Habis Isya sampai subuh baru selesai 1 rakaat. Itu di buku-buku yang bercerita tentang Utsman bin Affan. Antum akan temukan itu. Mau buku apapun itu, rata-rata bercerita tentang itu. Orang mengatakan kepada Utsman, sayangilah dirimu. Jangan kau susahkan dirimu. Gak perlu kau melakukan itu. Isya sampai subuh baru selesai. Itu khatam Quran. Malam khatam Quran. 1 rakaat. Kayak apa tuh? Dengarkan apa yang dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Lau sahhatil qulub lama syabi'a minal Quran." Seandainya hati orang itu sehat, nggak akan kenyang dari Quran. Nggak akan pernah dia merasa kenyang dari Quran. Terus
maunya baca Quran terus. Gampang. Ramadan gak hatam, penyakit hati itu. Ramadan kok gak hatam? Mana gak hatam Ramadan? Di luar Ramadan udah pasti gak hatam itu. Hatamin Ramadan, hatam. Wajib hatam. Minimal sekali hatam. Setuju gak nih? Jamaah sekalian, hafizakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat malam yuqarqir dalam sebuah hadis. Selagi belum sakaratul maut. Jadi batas ampunan Allah itu bukan pada angka. 100 tahun bukan pada angka. Tapi batas ampunan Allah itu bukan pada angka, tapi pada ghargharah, pada sakaratul maut. Itu artinya apa? Ya. Apa-apa. Itu artinya apa? Taubat, pintu taubat senantiasa terbuka sebelum sakaratul maut. Fir'aun taubat nggak? Hah? Taubat kapan? Sakaratul maut, nggak diterima. Jadi sebenarnya semua orang pasti bertaubat. Tapi ada yang tepat waktu, ada yang nggak tepat waktu. Gitu aja, gampang. Bener kan? Semua orang pasti akan masuk Islam. Bener kan? Tapi ada yang di tepat waktu, ada yang nggak. Di neraka semua nanti ngakuin Allah sebagai Tuhan nggak? Kata penduduk neraka, aku yakin Engkau Tuhan. Betul nggak? Cuma nggak tepat waktu. Semua kita akan sadar. Semua orang tuh akan sadar. Cuma ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Itu aja udah. Jadi sadar dan tidak sadar itu bukan pilihan. Pasti Anda pilih sadar. Pasti itu. Nggak bisa Anda menolak untuk tidak sadar. Anda harus menerima sadar. Kalau orang menawarkan rumah baru ke saya bisa tolak karena saya nggak punya duit. Sales datang nawarin mobil baru, saya tolak. Bisa saya terima, bisa saya tolak. Tapi taubat itu nggak bisa saya tolak. Harus taubat. Cuma kita memilih waktu, bukan memilih untuk tidak taubat. Kita memilih waktu taubat. Mau sekarang ada manfaatnya, atau mau nanti nggak ada gunanya taubat. Nyambung ya? Maka segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita taat di saat kita sehat seperti ini, ya. Di saat belum sakaratul maut, Allah berikan kesadaran kepada kita semuanya. Nah, jamaah sekalian, hafizakumullah. Allah At-Tawwab, Allah Maha memberi dan menerima taubat. Masih ada waktu tadi? Berapa menit lagi? 10 menit lagi? Ya. Oke. Kalau 10 menit lagi saya mau bacakan hadis qudsi aja. Ya, saya bacakan hadis. Hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai manusia, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku kecuali aku akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Aku tak peduli sebanyak apapun dosamu." Wahai manusia,
Seandainya dosa-dosamu memenuhi langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa-dosamu. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau bertemu dengan aku, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan mendatangkan untukmu ampunan sebesar bumi itu juga. Aku membalas amalmu yang sedikit dengan balasan yang banyak. Yang sedikit amal baikmu aku balas dengan balasan yang berlipat. Sedangkan dosamu yang banyak aku ampuni. Rahmatku mengalahkan marahku. Kesantunanku mengalahkan hukumanku. Aku lebih sayang kepadamu dari ibu yang sangat penyayang kepada anaknya. Wahai hambaku, kamu senantiasa berbuat salah di malam dan siang, sedangkan aku maha mengampuni dosa. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Satu lagi hadis qudsi. Aku memiliki berita yang besar untuk manusia dan jin. Aku yang menciptakan mereka, tetapi mereka menyembah selain aku. Aku memberikan rezeki kepada mereka, sementara mereka bersyukur kepada selain aku. Kebaikanku kepada mereka terus-menerus aku curahkan. Dosa-dosa mereka kepadaku terus mereka naikkan. Aku menyayangi mereka dengan memberikan rahmatku pada mereka, padahal aku tidak membutuhkan mereka. Sementara mereka senantiasa bermaksiat kepadaku, padahal mereka sangat membutuhkan aku. Orang-orang yang mengingatku adalah orang-orang yang semajelis denganku. Orang-orang yang mentaatiku adalah orang-orang yang berhak mendapatkan cintaku. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepadaku, aku tidak pernah membuat mereka putus asa dari rahmatku. Apabila mereka bertaubat kepadaku, maka aku adalah kekasih mereka. Tapi apabila mereka menolak untuk bertaubat, aku juga dokter yang bisa mengobati mereka. Aku uji mereka dengan musibah-musibah untuk mensucikan mereka dari dosa-dosa dan aib-aib diri. Siapa yang datang kepadaku dengan bertobat, maka aku akan sambut dia dari jarak jauh. Dan siapa yang berpaling dariku, maka aku akan memanggilnya dari jarak yang begitu dekat. Lalu aku berkata kepadanya, siapa yang berpaling dariku? Karena ini kata pentingnya, terganggu dengan itu. Siapa yang enggan bertaubat kepadaku, maka aku akan memanggilnya dari jarak yang begitu dekat, lalu berkata kepadanya, kemanakah engkau akan pergi? Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku? Atau wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa syirik? Ya. Karena syirik itu berarti menganggap ada yang menyamai Allah, bikin tandingan buat Allah. Itu namanya syirik. Syirik itu menyamakan manusia dengan Tuhan. Manusia sama dengan Tuhan, Isa syirik. Orang mentuhankan Isa alaihissalam karena menyamakan Isa, atau menyamakan Allah dengan manusia, itu juga syirik. Allah bakhil, Allah pelit, menyamain manusia, ya. Atau menyamai Allah, Fir'aun, aku Tuhan, syirik. Ya, karena itu terkait dengan zatnya Allah. Dosa itu terkait dengan zatnya Allah, menyangkut zatnya Allah. Kalau maksiat itu kan tidak terkait dengan zatnya Allah, ya kan? Tapi kalau syirik itu adalah terkait dengan ketuhanan, terkait dengan ketuhanan itu. Coba aja antum, ada yang ngakuin rumah antum itu adalah rumah dia.
Marah nggak antum? Itu pahala rumah antum. Ya. Jadi itu adalah puncaknya dosa karena terkait dengan uluhiyah. Terkait dengan apa? Uluhiyah. Terkait dengan ketuhanan itu sendiri. Ya. Dia bukan kotoran yang sifatnya nempel, yang bisa dibersihkan. Ya, oke. Jadi istilahnya kalau selain syirik itu dosa yang nempel, ada baju, sehingga bisa. Nah, kalau syirik itu adalah bajunya sendiri ini udah najis. Najisnya najis mughalazah. Karena ada najis berat itu, babi itu kan najis berat ya. Ya kan? Kalau Bapak kena najis selain babi, disiram air, masih bisa ya kan? Tapi kalau babinya itu sendiri masih bisa disucikan ya? Hah? Masih bisa nggak? Masih bisa nggak? Nggak bisa, najis. Dan Allah menyebut syirik itu najis besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Janganlah orang-orang musyrik itu masuk ke Masjidil Haram. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabunnal Masjidil Haram. Orang musyrik itu najis. Jangan dekat Masjidil Haram. Sampai begitu, najis spiritual. Dan najisnya tadi bukan najis yang sifatnya datang, tapi itu najis zat, ya kan? Najis zatnya. Nah, itu dia. Makanya kalau nggak tobat di dunia, neraka aja nggak bisa bersihin. Tapi kalau dosa selain syirik masih dibersihin pakai neraka bisa. Jadi di dunia belum sempat tobat nih, dosa-dosa selain syirik masih bisa bersih. Nanti dibersihkan di neraka, dibersihin dulu. Masih bisa bersih. Syirik nggak bisa dibersihin. Ya, barang kena najis, maka bisa dibersihin. Kena najis, najisnya sendiri nggak bisa dibersihin. Gitu. Nyambung ya? Nah, itu kira-kira. Yang berikutnya, kenapa agama Islam yang diterima? Ya. Karena yang punya agama Allah. Ente daftarnya ke perusahaan B, berharap diterima di perusahaan A. Daftarnya kemana? Perusahaan B, berharap diterima di perusahaan A. Ya nggak matching. Ente bekerjanya untuk si fulan, minta gajinya ke si fulan lah. Iya kan? Kok bekerja kepada si fulan, kok minta gajinya sama saya? Jadi Allah gampang sih sebenarnya kalau itu. Allah pemilik, Allah bikin aturan. Ya. Maka aturan itu yang berlaku. Aku pemilik alam semesta dan aku membuat agama, buat sebuah ajaran. Hanya ajaran ini yang aku terima. Saya kemarin ngisi di satu perusahaan harus pakai swab. Ente kalau mau masuk kantor kami harus swab. Walaupun Ustadz mau ceramah pakai swab. Jadi kalaupun saya diundang mau ceramah, tetap harus swab. Antigen, aturan. Kalau nggak mau ikut aturan, ya Anda nggak boleh masuk ke kantor kami. Aturan yang mereka pemilik alam semesta ini. Aturannya nggak akan diterima begini begitu. Itu jawabannya seperti itu. Ya.
Tapi enak, nggak usah tersinggung. Nah berarti ente bikin aturan sendiri kan, silakan. Nggak mau sholat silakan, nggak mau puasa silakan, mau makan yang haram silakan. Kan enak kan? Enak kan? Bener nggak? Nah maka nggak dapat surga, neraka tempatnya. Berarti yang masuk ke neraka siapa? Ente pilih sendiri. Tapi kan konsekuensinya ente bebas di dunia, silakan. Nah yang mau ikut agama Islam berarti ente harus sholat, harus puasa, harus melaksanakan ini yang sebagainya, terikat. Wajar orang ini diterima di surga. Sebenarnya bagi Allah nggak ngaruh kita mau taat mau nggak taat. Yang ngaruh itu sama kita. Jadi kita yang perlu taat itu. Karena kalau kita nggak taat, neraka. Allah sih nggak. Apa kalau seluruh manusia kemudian masuk neraka, Allah kemudian sakit hati? Enggak. Jadi surga neraka itu konsekuensi saja. Bagi Allah nggak ngaruh. Bagi Allah nggak ada ngaruhnya. Mau kita taat, mau puji-puji Allah. Coba aja. Anda berkata kepada matahari, matahari, engkau bersinar, cahayamu sangat terang. Ngaruh nggak sama matahari? Ngaruh nggak? Ngaruh nggak? Berpengaruh nggak sama matahari? Nggak ngaruh. Atau matahari, engkau jelek, cahayamu kurang terang. Apa ngaruh matahari? Hah? Nggak ngaruh. Nah, jadi kita berjemur di matahari, ngaruh buat kita. Nggak pernah kena matahari, berpengaruh sama kita. Matahari, ini tentunya bukan ingin memiripkan Allah dengan matahari. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Yang terakhir apa tadi? Udah, alhamdulillah kalau udah. Ada kanan ada kiri. Yang mana terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sifat manusia itu bagaimana kalau kita tobat itu tadi pertama. Kedua, tadi ada statement Ustaz Allah selalu menerima tobat, selalu menerima. Tapi ada syarat kasih sayang Allah. Nah, bagaimana kalau ada kasih sayang Allah berarti tidak selalu diterima? Ya. Ya, tomat habis tobat umat. Tobat sambal. Pedes banget di sambal nih. Gila nih. Tapi masih nyocol aja. Ya. Selagi umatnya itu tidak direncanakan, umatnya tidak direncanakan. Tapi memang alamiah saja kita tergoda lagi. Dosa yang pertama yang sudah kita taubati telah diampuni. Dosa yang baru, walaupun itu lagi yang kita lakukan, terhitung dosa baru. Asal tidak direncanakan, saya mau taubat selama sebulan. Gak diterima. Gak diterima. Ya. Atau taubat, saya mau taubat dari dosa A. Kalau dosa B belum lah. Dosa A doang saya taubat. Dosa B mah kayaknya belum deh. Nggak diterima taubat yang seperti itu. Nah, taubat dengan kasih sayang, Pak. Justru nggak terpisah nggak bisa dipisah-pisahkan, Pak. Kasih sayang dan taubat itu. Dia nggak terpisah. Kesatuan dia. Artinya, karena dia sangat penyayang, maka dia menerima taubat. Itu maksudnya. Jadi, taubat itu adalah buah dari kasih sayang Allah. Makanya orang-orang yang masih disayang Allah itu kalau salah pasti ditegur. Bahkan kalau kita sangat dekat sama Allah, salah kecil aja ditegur. Salah kecil aja ditegur. Orang lain parah salahnya nggak ditegur. Gue baru ngomong begitu aja udah kesel gue. Oh itu orang ini berarti
Nabi itu bermuka masam aja sama orang buta, bermuka masam sama orang buta. Itu juga bukan kepentingan pribadi, kepentingan dakwah. Nabi sedang berdakwah di tokoh-tokoh kafir Quraisy, tokoh. Logikanya kalau tokoh ini masuk Islam, anak buahnya semuanya masuk Islam. Dan Nabi yang datang ke mereka, ini Abdullah bin Umi Maktum tadinya nggak ada di situ. Nabi dakwah ke situ. Tiba-tiba Abdullah bin Umi Maktum ini datang ke situ nyelonong. Namanya juga orang buta, nggak tahu Nabi lagi sibuk ngapain. Nabi bermuka masam. Pak, kalau nengok kan kelihatan, nengok bergerak. Kalau muka masam mana ada gerakan-gerakan? Betul nggak? Udah gitu bermuka masam sama siapa? Hah? Orang buta. Emang tahu dia muka masam orang buta? Itu Nabi ditegur tuh yang gitu tuh. Nah, jadi kalau Anda salah-salah dikit cepat ditegur, bersyukur sama Allah. Berarti Anda dalam pemeliharaan pendidikan Allah yang sangat luar biasa. Tapi Allah kalau negurnya jangan keras-keras ya. Tapi Allah itu nggak mungkin keras kalau kita sensitif dengan isyarat-isyarat. Tadi dibisikin, kalau nggak dibisikin nggak bisa, baru diteriakin. Gitu ya. Tadi dua apa? Udah terjawab. Nah, satu lagi ya, terakhir ya. Jadi sebenarnya syarat dapat hidayah itu mudah. Apa itu? Jujur. Itu tuh yang susah. Jujur. Itu susah banget itu. Ayat-ayat Allah itu bertebaran. Bertebaran di mana-mana. Tapi tidak ada gunanya ayat tadi. Itu bunyinya kan? Wa ma tuhmil ayat an qaumil la yu'minun. Tidak ada gunanya ayat bagi orang yang tidak mau beriman. Tidak ada gunanya lampu merah bagi orang yang gablek. Terobos saja. Jadi sekaligus mayoritasnya orang tidak beriman ini menunjukkan betapa besarnya memang kasih sayang Allah. Sekian banyak manusia yang kafir, tapi dunia ini belum dikiamatkan. Masih Allah kasih rezeki kepada mereka. Masih Allah kasih makan dan minum kepada mereka. Mereka nggak beriman. Benar. Berarti kita ini umat Islam ini minoritas di dunia ini. Di dunia loh ya. Umat Islam di dunia itu minoritas. Di dunia. Itu dari sisi jumlah. Dari sisi kualitas lebih minoritas lagi. Dari sisi kuantitas minoritas, dari sisi kualitas minoritas. Ya jadi tadi iman dan tidak iman itu pilihan kita. Dan Allah, kewajiban Allah adalah memperlihatkan ayat-ayatnya, memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Di dalam dirimu apakah kau tidak melihat ayat-ayatku? Di bumi apakah engkau tidak melihat ayat-ayatku? Di langit apa tidak melihat ayat-ayatku? Sungguhnya dalam penciptaan langit dan penciptaan bumi adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Jadi Allah memberikan tanda. Membaca tanda atau tidak membaca tanda itu pilihan manusia. Bagiku wajib memberikan tanda. Itu Allah. Kalau kamu baca tanda, kamu mengambil pelajaran, selamat kamu. Kamu cuek sama tanda itu, kamu nggak selamat. Makanya Allah itu memberikan hidayah kepada semua makhluk. Makanya salah satu fungsi Quran adalah hudal linnas. Dia petunjuk bagi seluruh manusia. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah menciptakan fahada.
Dia memberikan hidayah kepada semua makhluk. Nggak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak diberikan hidayah. Apa hidayah itu? Pengetahuan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua jiwa tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Semua orang pasti tahu. Tapi tahu yang benar itu benar belum cukup. Tetapi harus melaksanakan kebenaran. Tahu yang salah itu salah tidak cukup. Tapi harus meninggalkan kesalahan. Itu artinya, pertama, mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah. Yang kedua adalah melakukan apa yang kita ketahui benar dan meninggalkan apa yang kita ketahui salah. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Hawa nafsu, kepentingan. Kan itu. Allah salah. Cukup ya? Jamaah sekalian? Oke, kalau cukup, mudah-mudahan Allah menerima puasa Ramadan kita, menerima ibadah tarawih, membebaskan kita dari api neraka. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Allah tolong kita untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah terbaik kita. Amin. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.